Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Fahri. Nah, teman-teman semua, kalian tahu tidak apa arti itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan? Seperti yang kalian lihat di video, itu adalah sebuah filsafat. Nah, maka dari itu, video kita kali ini akan membahas definisi, tujuan, ciri-ciri dari filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Ditonton sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke materi, coba teman-teman lihat video berikut ini. Kamu sekolah, kamu kuliah hanya ngejar gelar, hanya ngejar ijazah, hanya mengejar status nanti untuk mencari kerja. Setelah cari kerja kawin, setelah kawin punya anak, setelah punya anak membesarkan anak. Terus anakmu nanti juga begitu. Ya, kalau semuanya begitu, bagaimana bangsa ini bisa upgrade? Maka orientasikanlah fasilitas pendidikan yang kalian dapat tidak sekedar sebagai sarana untuk membuat kalian meningkat, memuncak, berkualitas, tapi juga kalian harus bertanya, apa yang bisa aku berikan pada yang ada di sekelilingku. Nah, dari video tersebut, apakah itu termasuk filsafat pendidikan? Mari kita bahas. Materi yang pertama adalah pengertian filsafat pendidikan. Nah, secara umum, filsafat pendidikan adalah cara berpikir mendalam dan sistematis tentang pendidikan. Filsafat ini membahas hakikat pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan, manusia yang dididik, nilai-nilai yang diajarkan, hingga bagaimana proses pendidikan seharusnya dilakukan. Dapat kita singkat bahwasanya filsafat pendidikan menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa pendidikan itu dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan pun bertujuan untuk yang mana menentukan arah dan tujuan dari sebuah pendidikan. Hal ini menjadi landasan berpikir bagi pendidik dan pengambil kebijakan membantu memahami hakikat manusia. Sebagai subjek pendidikan menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, metode, dan evaluasi. Seperti itu. Nah, dari hal tersebut terdapat pula yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan 3 dari ruang lingkup tersebut. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, yang ontologi itu dapat dipahami seperti hakikat, yang sedangkan yang epistemologi itu adalah pengetahuan, dan aksiologi adalah nilai. Contohnya seperti apa? Yang ontologi, contohnya manusia dipandang sebagai makhluk berakal, bermoral, dan sosial. Sedangkan yang epistemologi itu contohnya seperti belajar melalui pengalaman, diskusi, atau penelitian. Sedangkan aksiologi itu adalah pendidikan yang belajar dari sebuah nilai seperti nilai agama, nilai Pancasila, dan hal lain tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada aliran dari filsafat pendidikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu aliran filsafat pendidikan. Nah, dalam aliran filsafat pendidikan ini terdapat 4. Yang pertama yaitu ada idealisme, yang kedua ada realisme, yang ketiga ada praktisme, dan yang keempat adalah eksistensialisme. Yang pertama adalah idealisme. Idealisme adalah menekankan nilai dan moral. Yang kedua ada realisme, yaitu menekankan fakta dan realitas secara nyata yang mana dapat kita tahu dari judulnya. Yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme yaitu adalah pendidikan yang harus berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan eksistensialisme yaitu adalah kebebasan dan potensi individu yang berhak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah secara umum filsafat pendidikan. Nah, teman-teman, tadi itu adalah secara singkat tentang pengertian filsafat pendidikan dan hal lainnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah teori manajemen pendidikan, yang mana saya menjelaskan ini karena terdapat kaitannya dengan filsafat pendidikan. Nah, pertama yaitu adalah pengertian manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan dari sumber yang saya ketahui yaitu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, jika filsafat pendidikan menjawab mengapa,
Maka dari itu, manajemen pendidikan menjawab bagaimana pendidikan dapat dijalankan. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi itu adalah pengertian dari manajemen pendidikan. Selanjutnya itu ada yaitu tujuan dari manajemen pendidikan. Tujuannya yang dapat saya sampaikan dari beberapa sumber yaitu bisa meningkatkan mutu pendidikan, mengoptimalkan sumber daya pendidikan, menjamin proses pendidikan berjalan teratur dan terarah, serta mencapai tujuan pendidikan secara efisien. Nah, selanjutnya itu terdapat fungsi dari manajemen pendidikan, yang mana dapat saya ambil dari beberapa sumber. Fungsi dari manajemen pendidikan dapat dikenal sebagai POAC, yang mana P adalah planning, yang artinya perencanaan, O adalah organizing, yang bisa diartikan sebagai pengorganisasian, A yang bisa diartikan sebagai actuating, yaitu pelaksanaan, dan C adalah controlling, yaitu pengawasan. Dapat dari beberapa judul tadi bisa kalian pahami kan teman-teman semua. Nah, selanjutnya ada teori-teori manajemen pendidikan. Dari beberapa sumber terdapat beberapa pula teori, yang mana pertama ada teori manajemen klasik, yang mana teori ini lebih memfokuskan pada struktur dan aturan. Yang kedua ada teori manajemen human relation, yang mana ini adalah menekankan dari hubungan manusia, seperti itu, seperti sosialisasi. Dan yang terakhir itu ada teori manajemen modern, yang mana dalam teori ini lebih berfokus kepada sistem terbuka dan fleksibel, yang sehingga pendidikan menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi, seperti itu. Nah, hubungannya pada filsafat pendidikan apa sih? Yaitu filsafat pendidikan akan memberikan arah dan nilai, sedangkan manajemen pendidikan ini lebih melaksanakan arah tersebut secara nyata. Jadi, teman-teman semua, tanpa adanya filsafat, pendidikan akan kehilangan tujuan. Sedangkan tanpa manajemen, pendidikan tidak berjalan secara efektif. Seperti itu teman-teman tentang teori manajemen pendidikan. Itu adalah pengertian dan hal lainnya tentang filsafat pendidikan dan manajemen teori pendidikan. Yang mana sampailah kita pada penghujung dari video pengajaran kita hari ini teman-teman semua. Nah, dapat dari kita simpulkan bahwasannya dengan memahami filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan, kita tidak hanya tahu bagaimana mengajar, tetapi juga mengapa pendidikan itu penting dan bagaimana menjalankannya dengan baik. Pendidikan yang kuat lahir dari pemikiran yang benar dan pengelolaan yang baik. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Jadi teman-teman semua, itu adalah definisi dari filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Diharapkan teman-teman semua bisa paham dari materi tersebut. Terima kasih. Sebelum kita menutupi dari channel kali ini, video kali ini, marilah kita melihat filsafat berikut ini. Dunia berada di luar kendali kita. Akan selalu ada orang yang bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan etika dan nilai yang kita anut. Akan selalu ada orang yang berperilaku bodoh, kasar, tidak tahu terima kasih, dan sederet sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang menyimpang. Orang-orang akan tidak menyukai kita, mencoba mengganggu kehidupan kita, memperlakukan kita dengan tidak adil, dan mencoba mengambil keuntungan dari kita. Jangan lupa menjawab pertanyaan dari deskripsi ya teman-teman. Dadah. Saatnya sudah.